Indonesia ini satu, ya. Khusus Islam dibagi dua, ada umat ijabah, ada umat dakwah. Umat ijabah itu yang sudah oke untuk berislam se-Islam-Islamnya. Lah umat dakwah adalah umat yang harus ditarik pelan-pelan menuju ke Islam. Nah kalau ini dipotong di tengah, kemudian dia dijadikan musuh, maka komunitas Indonesia itu akan rusak. Tidak bisa tidak rusak. Nah di sini bedanya faqih dengan mursyid. Faqih itu di sini dia bergerak ilmu fikih haram atau halal. Tapi mursyid bagaimana yang masuk haram bisa ditarik pelan-pelan menuju ke halal, dan yang halal ditingkatkan kehalalannya. Proses ini tidak dilakukan seimbang oleh teman-teman yang tatarruf itu tadi, yang ekstrim. Dan tatarruf di Indonesia ada dua macam, ada tatarruf tasyaddudi, ada tatarruf tasahuli. Yang tasaddudi itu ekstrim keras, sedikit-sedikit bunuh, sedikit-sedikit ini. Yang tasahuli ini apa saja boleh. Jadi untuk sementara haram diistirahatkan. Nah ini dibuat oleh orang-orang liberal, yang itu juga ada transnasionalnya di barat. Jadi yang tidak punya juragan itu cuma NU sama Muhammadiyah. Yang lain-lain itu Masya Allah sami'na wa ata'na ila ghairina. Itu masalahnya di situ. Jadi tidak mandiri sebagai orang Indonesia. Jadi kenapa ada tauhid, ada istilah dajjal, karena dia membedakan dirinya sama orang lain. Loh, kenapa dirinya orang Islam kok tidak berbuat dakwah kepada orang lain yang dibilang tauhid itu tadi? Kenapa? Seakan-akan Islam adalah fikih, padahal fikih adalah bagian dari Islam itu. Kemudian mengenai sekarang begini, karena ada demarkasi tadi itu, tafrik, ya, pemisahan, maka akhirnya dia membuat hukum sendiri. Hukumnya tidak jama'i. Misalnya karena dia tauhid, maka saya nyatakan perang kepada dia. Kan begitu ya. Nah, padahal siapa yang berhak mengumumkan perang? Karena perang itu mengubah hukum. Yang mestinya membunuh itu harus kena kisos. Ketika perang membunuh ini merasa mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengubah status? Siapa yang punya hak? Apa masing-masing orang bisa menyatakan dirinya perang sehingga fikihnya dibongkar? Oleh karenanya orang-orang ekstremis ini biasanya anak-anak yang santri sudah kelewat, kiai belum nyampe. Jadi baina in between. Dan ini lebih cepat masuk di UI yang sekolah umum daripada di IAIN, daripada di pondok pesantren. Kalau pondok pesantren nggak bisa masuk. Begitu dia agitasi, jawabnya huwal habibul ladzi turja syafaat, ya buyar. Malah dibilang sumum bukmun umyum fahum. Tapi kalau di IAIN itu aneh, karena dia dulu sudah soleh waktu di mana? Di pondok, kemudian masuk kota, akhirnya bosen soleh dia. Lalu kepingin yang apa ya, ndak sholatnya ndak apa-apa, begitu-gitu. Itu adalah depth psychology seseorang, endapan psikologi. Nah kalau di sekolah umum mereka itu kering kepingin keteduhan.